Baik lagi ngenbrol barengan gue Imam Macan. Aduh, gue kali ini dengan salah satu orang yang gue bilang punya pengaruh besar. Bahkan sosial medianya udah centang biru. Men. Ada Andita Irianto. Yap. Tadi siapa? Wih. Siapa? Macan siapa? Imam Macan. Imam. Kenapa Imam Macan? Jadi nama Macan itu gue ambil pas gue siaran. Oh gitu, biar Eh, serem. enggak. Kalau gue siaran sendiri, gue harus terlihat lebih maco. Kalau gue tandem harus terlihat lebih cantik. Oh gitu. Jadi maco dan cantik. Gue nih. Maco dan cantik. Oke. Lu pernah ngeliat foto gue pakai Jilbab. jilbab? Kadangan itu tuh sampai gue tuh insecure sendiri gitu, dia pakai jilbab terus kayak udah lo lepas jilbab aja nanti gue kalah saing gitu. Ih, karena gue tipikal orang yang suka posting di Instagram ataupun di sosial media gue yang aneh-aneh. Ya Itu harusnya gue sih tuh. buat naikin followers kayak kan. Enggak Oh sih enggak. sebenarnya, kayak cuman hiburan gue doang. Karena Oh. itu receh gitu. Oh ya. Tapi bagus sih itu juga Ih, buat naikin followers gitu loh. Biar kayak oh, orang-orang tuh eh, lu bikin ah, lu bikin suatu konten yang ah. bener-bener aneh-aneh banget tuh kayak ini orang gila nih ya gitu kan. Sampai kayak gitu kayak Nggak mau, malah nanti gue viral disangkanya orang gila oh, beneran gue. Nggak mau gue. enggak. Jadi gue pernah kejadian kayak gini di depan masjid sini di PU. Ah. Jadi gue tuh pengen beli somai. Hmm? Ceritanya, Hmm. mamangnya lagi sholat. Oke. Lah, gue tungguin dong. Oke. Terus ada orang lewat bawa mobil. Dia bilang, Mas, somai 5.000. Jadi lo disangkanya tukang Tukang somai. somai. Terus lo ladenin? Ya enggak Oh dong. Gue enggak. bilang, Bang, saya aja mau mesen. Gue bilang, Enggak enak hati banget itu enggak pasti enak ya. hati. Nah, kayak orang-orang kayak gue nih, kalau misalnya udah centang biru, masih disamain dengan kayak begituan, enggak ada harga diri juga udah. Tapi Rendah sebenarnya aja gue. tapi sebenarnya gini sih, Ah, kalau misalnya untuk centang biru tuh sebenarnya ya, tuh apa ya, suatu yang luar biasa sih di bener. Instagram ya kan, Kayak pencapaian lah yang gitu ya. pencapaian di Instagram karena memang pada dasarnya kita main Instagram Hmm. ya pasti centang biru itu yang verifikasi dong. Iya. Gak usah di Instagram deh, apapun itu lu dari verifikasi gitu. Ah, Pasti lu ngerasain yang wah udah nih gue iya. keren nih gue gitu kan. Iya. Wah, bakal datang nih endorse nih. Iya, oh, iya. Centang biru loh. Banyak yang udah sampai 400, bahkan yang di Lampung nih belum centang biru. Yap. Lu 128.000 ya. Iya, itu juga sih banyak banget yang ngomong tuh, katanya Ah, gua tuh 120K, seleb bukan katanya gitu kan, iya, siapa bukan, terus, apapun bukan, tapi kok bisa hmm, centang biru, kata kayak gitu kan. bener. Bayar 700.000 tuh kata gitu, wah, ya Allah demi Allah Rasulullah gua bayar 700.000 coy kata gua kan. Kalau 700.000 lu Iya, ikutan gak sih? enggak gue Enggak maksudnya ikutan kalau gue. 700.000 itu centang biru, lu bakal Hmm. centang biru nggak? Kayaknya centang biru deh. Iya, mending lu Mau bayar gue. 700.000 mau gak lo? Iya, mau Oh gue. ya mau lah Mau gue. semua orang juga. Mau Ya, bener-bener. tapi kan karena kayak gila gue dibilang centang biru 700.000 Ah, cuy kayak ya ampun gitu itu. Ya balik lagi ya maksudnya kan verifikasi itu kan ah, kita nyobain yang jelas sih kita harus berita kita nasional itu harus ada. bener. Jadi Instagram juga pencapaiannya bisa tahu. Minimal Iya. punya YouTube katanya sih ya. Oh, gitu. YouTube itu berapa subscribe terus Hmm. bisa kelihatan gitu terus masukin aja verifikasinya Oh. ke Instagram. Tapi pertama kali, Dit, lu centang biru nih, Hmm. followers lu kan puluhan ribu misal. Yap. Terus lu dibilang, dia mah selebgram. Hmm. Geli nggak lu dengar kata itu? Sebenarnya jujur ya, gue tuh nggak pengen dikatain selebgram. Sejujurnya, gue tuh pengennya pencapaian gue tuh adalah suatu oh iya, itu sih jelas sih. Tapi ya, Amin. amin. Tapi ya yang pertama tuh gue pengennya tuh sebagai entrepreneur, alias sebagai pengusaha ya kan. Jadi mau dibilang selebgram tuh gue itu jujur selama ini untuk endorsement tuh hanya sekedar untuk bantuin sih gitu kan mereka yang pengen dibantuin promosi Oh, promosi barang-barangnya gitu apapun kan itu ya. apapun itu. Jadi ya sebagai makanya dari kemarin kan udah berapa bulan tuh gue tutup tuh close endorse sempat ada Oh. kali 3 bulanan gitu. Jadi gue memang vakumin endorsement gitu. Jadi Hmm. memang memang Oh, nyaring banget nih. apa Nyaring banget letaknya. memang gua nggak terlalu fokus di situ gitu Oh, loh. nggak emang fokus di endorsement ya. Iya. Karena emang fokus sebagai entrepreneur aja. Ya benar. Tapi kalau gue sih dulu ya. Selebgram ya.
ya Allah Mbak selebgram. Iya. Kan Mbak Andita itu yang selebgram itu ya. Iya. Jadi kesan pertama yang lu bangun itu akhirnya berubah tuh. Yang lu bermula menjadi seorang entrepreneur karena ngelihat Instagram lu udah verification, terus juga centang biru, followers lu banyak, akhirnya bilang kayak selebgram. Padahal tuh tau gak lo di Instagram gue tuh udah gue tulis di situ makeup artist. Makeup artist, gue bukan selebgram, Iya. lu tekanin aja di situ. Tapi nggak akan Video lu. bisa gitu, emang mindsetnya tuh orang-orang tuh ke Yeah. gue tuh udah apa ya, udah kayak ya udah Andita tuh ya udah selebgram, walaupun gue tuh Yeah. yang kayak enggak kok, gue pengennya entrepreneur gitu. Jadi memang sengaja tuh gue buat apa sih namanya, ngebuat usaha-usaha yang Yeah, mungkin orang-orang tahu gitu kan. Jadi ya pengennya tuh dikenalnya ya sebagai pengusaha gitu loh. Iya. Cuman ya memang sudah dikasihnya sama Allah, gue tuh memang diliatin sebagai selebgram ya. Iya. Bersyukur aja Iya. sih. Sisinya lu dapet Instagram seperti insight-nya lu bisa lebih nih, dapetin Iya, rezeki ini. bener gitu sih kan. gitu sih. Iya. Dan di sudut pandang yang positifnya lagi ya intinya ngebantuin orang aja gitu. Bener. Gitu sih. Tapi enak gak sih jadi selebgram, punya followers banyak, centang biru. Aduh, kayaknya sekali story tuh ya kan ribuan men. Apanya tuh? Yang viewers story lu Enggak ribuan dong. ratusan, Enggak. jutaan. 20.000 ya 20.000 20.000-an. ya 20.000-an lah itu. Jadi kalau misalnya gue bilang selebgram itu enak enggak sebagai apa ya dibilangnya tuh tokoh panutan ya kan ya, Iya, role model role juga bisa model. dibilang. Itu tuh sebenarnya ada positif dan negatifnya Benar. sih ya. Tadi nih sebelum kita mulai ini kan gue lu ngomong nih gue punya followers 2.000 aja masih banyak banget netizennya kan? Masih banyak yang siwak sama gue, tapi gue tuh orangnya bodo amat sih dengan hal itu. Gue juga sebenarnya bodo amat juga gitu. Cuman ada suatu hal yang harus gue, misalnya gini, ada komen yang nggak enak tuh ya gue mending gue hapus gitu. Jadi ada orang yang ngomong giliran komen yang baik-baik dihapus, giliran ngomong yang komen yang jelek, giliran ngomong yang baik-baik nggak dihapus, giliran ngomong yang jelek dihapus. Ya iya nggak sih? Semua juga kan harus gitu. Sifat kita juga kalau misalnya yang jelek harus dihapus, yang baik harus ditekanin kan. Benar. Ya semua itu pada dasarnya mau yang baik-baik aja. Semua gitu. orang tuh punya cara masing-masing. Benar. Ya? Jadi kalau misalnya gue bilang selebgram enak atau enggak enaknya, yang pertama itu privasi sih. Jelas privasi. Privasi yang kurang bukan kurang lagi, bahkan privacy itu orang-orang sudah paham rumah gue di mana, suami gue siapa, anak gue mana, gitu kan. Bener. Jadi privacy yang susah banget untuk gue lock banget gitu loh. Jadi ya itu ya nggak enaknya. Apalagi kalau privasinya itu diganggu dengan hal negatif gitu. Itu tuh kayak itu emang ngeganggu banget tuh begitu tuh. Ganggu banget itu mental hal yang terutama. Mental, itu pasti. Mental. Jujur kalau mental tuh banyak ya orang-orang macam-macam mental. Iya, mental benar. tuh dalam arti kata ada orang yang penakut di ketinggian, ada orang yang takut saat berenang, ada orang yang takut fobia dengan suatu hal yang kayak titik-titik itu kan banyak tuh ya. Ada juga takut dengan lawan jenis. Bener, ada akhirnya yang takut. Dia sesama jenis. Nggak gitu sih ya, nggak gitu. Tapi itu dah, maksudnya mental orang beda-beda. Terus udah gitu kehidupan orang pun beda-beda, yang gue bilang tadi ya. Intinya suatu hidup itu nggak bisa dipatokin dari hanya layar Instagram atau sosial media. Bener. Gue posting Instagram story gue happy hari ini, mungkin 2 jam lagi gue kesel sama orang. Bener. Jadi ada suatu perubahan di hidup tuh kita nggak bisa sedetik pun apa, bahkan pun kayak lo sholat nggak lo gitu, masa gue sholat aja harus gue share gitu loh, maksud gue kayak harus maksud kayak sholat itu ya, foto sejadah. Kalau sholat itu kan memang ya udahlah ya, masa setahun sekali ya, setahun sekali lah. Ini sholat 5 waktu Isa udah sholat ya guys. Yang ada tuh Instagram lu jatuh kayak jadwal sholat deh. Oh bener juga. Gimana kalau gue jadinya ustazah? Ya jadi ustazah. Tapi lu pernah ngerasain gak momen dimana pertama kali lu punya Instagram, terus lu punya role model sendiri di dunia maya lu gitu ya, kayak artis siapa, mua siapa gitu. Lu pernah gak nge-DM dia, kak fallback dong gitu. Sampai akhirnya lu sendiri yang ngerasain di DM sama orang, kak fallback dong. Kalau itu sih gue orangnya maluan ya. Tapi pernah gue tuh takut ditolak. Kalau kayak gitu gue kagak pernah.
Oh bener, nggak pernah. Komen sama orang yang gue suka pun juga nggak pernah gitu. Misalnya kayak Oh. gue suka sama misalnya Oh. Olla Ramlan gitu. Iya iya. Itu tuh gue nggak pernah komen dia gitu loh, Oh. nggak pernah komen Lu di. cukup ngagumin aja ya Iya, ngeliat dia cukup gitu. ngegagumin, paling gue like Oke. gitu sih. Terus dulu tuh gue seneng banget sama MU namanya Fizly. Jadi gue pengen mau jadi Fizly gitu, kayak makeup artis yang di seluruh dunia gitu. Maksudnya seluruh Indonesia ini bisa muter-muter dari Sabang sampai Merauke gitu dipanggilnya. Yap. Pertama kali itu kan kita ketemu di Heaven. Iya. Nah, di Di acara salah satu Pala Burung. Intinya itu sebenarnya itu ini nggak sih? Apa sih? Gua nggak tahu ajang silaturahmi apa kampanye. Itu atau money laundry aja deh. Kampanye itu. Ya pokoknya acara itulah ya. Ya, Nah, akhirnya gue diundang ke sana. Yang basicnya semua yang datang tuh influencer. Kalau nggak salah selebgram. tuh gue baru tahu juga ada Eva Evi. Iya, benar. Terus juga Nyimas. Iya. Lu, Ale, Ya. Nilam. Yap. Ya banyak banget lah yang Ya. udah verifikasi Instagramnya. Puluhan ribu men, gue ngeliat anjing ini 8.000, ini 20.000, ini ratusan ribu. Gue Yap. ngeliat punya gue 2.000. kayak nggak berarti tuh. Tapi gini. Nah. Jadi selebgram itu atau influencer itu ada punya dua punya dua pilihan antara followers banyak tapi insight-nya dikit. Oh atau iya. followers yang nggak terlalu banyak tapi insight-nya Insightnya banyak. lumayan. Iya benar. Ngerti nggak? Maksud gue. Sebenarnya jadi selebgram tuh sekarang super gampang banget. Lu tinggal beli followers. Followers itu kalau nggak salah banyak banget dijual di Shopee, lo cek tuh ya, jual followers. Udah kayak jualan kacang gitu sekarang. Gue tuh emang heran banget gitu sampai kayak jual followers. Gak usah jual followers, beli Instagram juga ada. Beli Instagram ya? Ya, beli Instagram itu kalau nggak salah kemarin gue lihat itu sekitar 100k itu 20 juta apa 25 jutaan. Itu followers aktif atau enggak? Wah nggak tahu kalau itu. Biasanya kan ada kan, mereka ngejual Instagram followersnya 200.000. Iya. Nah belum tentu nih si followersnya ini aktif. Aktif bener banget, itu bener. Tetap harus dari awal. Jadi dari awal. Jadi gue juga kemarin nemuin suatu, banyak banget sekarang tuh selebgram tuh sangat, influencer tuh sangat banyak banget. Jadi ada orang yang mungkin dia pengen cita-citanya selebgram influencer. Itu bisa kok kalian itu lakuin. Ada. Jadi gue pernah. Jadi beneran. Lu mau nggak? Enggak, gue nggak ada cita-cita ke situ gue. Sebenarnya gini. Cita-citanya jadi selebgram. Kalau cita-cita jadi selebgram itu sebenarnya gini, kayak cita-cita lo menjadi apa? YouTubers. Sama sekarang tuh sama, YouTuber sama selebgram tuh udah sama menurut gue sekarang. Karena kenapa? Ya kita lihat Rahel P-nya boy. Iya benar. Rahel P-nya itu sekali posting untuk endorsement tuh berapa puluh ribu gitu. Berapa puluh juta juga Berapa ya, puluh juta, sorry. Berapa puluh juta. Iya benar. Sedangkan jadi kan orang kayak ngerasa, oh itu pekerjaan. Oh, yang akhirnya menjadi sebuah profesi. Iya, sama dengan YouTuber. Menjadi sebuah profesi. Gitu loh. Jadi tapi kelewatan aja sih maksud gue. Cita-cita jadi lu selebgram. selebgram. Dulu gue juga kayak cita-cita menjadi artis. Jadi kayak lol banget sih lo ya. Iya kan kalau misalnya kita cita-cita lu apa jadi dokter masih make sense ya, masih masuk logika maksud gua. Tapi ketika lu ditanya lu pengen jadi apa? Gua pengen jadi selebgram. Gue pengen jadi Kak Karin sama Rahel P-nya sih gitu kan. Kalau enggak bawa Alpenliebe. Bawa udah kecemplung kali, kagak ada dia. Tapi maksudnya kayak karena memang sekarang itu dunianya dunia media ya. Dunia media. Bahkan TV aja kita udah nggak nonton. Benar. Stasiun TV gitu, hanya beberapa channel TV yang kita tonton ya kan. Jadi nggak semuanya. Kalau zaman dulu kan, besok ini apa nih jadwalnya, dilihat nih. Oh yo hip hip hura hura gitu. Oh besoknya lagi uya kuya. Bawahnya lagi besok ini apa? Dragon Ball. Yang hantu tuh apa? Hantu tuh? Hampers. Bukan, ada zaman dulu tuh. Apa? Casper Bukan, yang itu Aji apa uji nyali. Uka. Jadi zaman dulu ya. Uka. Jadi zaman dulu tuh kalau sekarang tuh beda drastis banget. Iklan pun juga di TV tuh udah kita lihat. Jadi di TV itu kalau zaman dulu kita harus beli yang namanya tabloid bintang atau tabloid apa biar kita bisa nonton dan tahu jadwalnya besok apa. Oh iya benar. Harinya gue mau lihat nih hari Kamis apa aja nih. Ada keluarga Cemara cuy gitu kan. Kalau malam Kamis tuh gue paling itu di RCTI itu Kismis. Kisah misteri. Pada suatu hari
Itu gue nonton tuh. Gue seneng banget. Kalau sekarang Asli, itu memang udah nggak ada ya. Lu tahun berapa sih? Gue 93 gue lahir. Pantesan kita tahun 90-an cuy. Oh, Satu frekuensi. lu 9 berapa? 92. 92 beda setahun nih. Kismis, terus juga di Apalagi? Antv tuh. Antv tuh apa sih? Antv tuh alam goib ya kalau nggak salah tuh. Gue gak tau, pokoknya gue ingetnya tuh Uka-Uka sama Iya. ya pokoknya itu lah. Film Jelangkung siangan nonton film Mandra. Mandra. Wih gila emang. Lu masih seneng dong berarti masih masuk gak Amigos? Amigo Amigos. presente, bumi barara. Au. Sama apa lagi yang zaman itu telenovela itu? Telenovela. Iya gue nonton juga DCTP. Iya itu yang siapa? Betty Lapea. Bener. Itu ya Allah. Itu gue nonton Indah tuh. banget ya zaman kecil kita ya. Itu Spanyol banget ya dia. Iya. Citos lo. Citos lo. Citos, Citos. iya masih ngerasain gue. Masih ngerasain ya. Di mana di dalamnya itu ada logam itu. Tajos. Ya, itu harus banget kita ngumpulin tajos sampai gue ikut-iketin gak sih lo? Sama es krim pedal pop yang ada gambar ngumpulin dapat PS2. Sama satu lagi cuy enakan Yosan. Oh, Yosan. Iya. Y-nya kemana kagak ada sampai tahun sekarang. Bener. Itu yang hampir kalau gue bilang udah nggak ada sama sekali gitu sekarang. Makanya gue bilang kan dari zaman dulu sama sekarang beda banget ya. Beda banget. Jadi kalau misalnya sekarang tuh orang-orang udah ke gadget semua, terlebih lagi sekarang tuh udah ada COVID ya kan. Iya. Jadi anak-anak main itu udah nggak se-safety dulu gitu kan. Dulu kita kita main kayak harus dipanggil dulu kalau nggak pulang nggak lo. Iya. Dudak gitu tuh. Iya, kayak main apa kelereng, ngeliatin main kelereng. Lu main kelereng juga? Main tapi bagian ngumpulin doang. Gue seneng banget kalau ngeliat kelereng tuh dalamnya gitu loh. Kata gue kalau ngeliat kelereng kenapa dalamnya begini ya gitu. Cantik Gua banget ya. Cantik gitu. banget gitu. Gue mah doyan ngeliatin anak laki main kelereng, gue mah yang ngumpulin gitu. Gue cariin kelereng yang aneh-aneh. Siapa tau udah buka gue kan dalam kelereng. Begitu. Gila ya. Ya itu intinya perbedaan zaman sekarang tuh sama dulu tuh beda banget. Jadi apapun orang tuh menilai dari sosial media gitu. Terlebih lagi kalau selebgram salah sedikit kayak contohnya kita balik lagi ke penampilan ya. Sebenarnya kalau di selebgram itu tuh yang susahnya tuh untuk menenangkan netizen yang negative vibes gitu. Netizen tuh ada dua kan, negatif dan positif vibes gitu. Tergantung sih kalau misalnya kita mau buat suatu yang viral atau kita dengan penampilan kita seperti apa, bahkan kalau misal pun gue sombongnya gue punya tas LV nih, gue punya tas Dior nih ya, ataupun gue punya ini nih ya terserah aja gitu maksud gue. Tapi maksud gue kayak itu jatuhnya kan penampilannya kan, kecuali kayak misalnya gue punya suatu orang ada kesalahan, contohnya baru-baru ini itu ada selebgram yang lagi PPKM. Oh, yang di Aceh. Kemarin ya. Gue nggak pernah yang namanya komenin penampilannya. Ya mungkin gue tahu sih penampilannya too much. Cuman ya balik lagi gitu mereka. Cuman gue nggak pernah yang penampilannya gini banget sih gitu, nggak pernah. Nggak sejulit itu gitu maksud gue, karena semua orang tuh punya penampilan masing-masing. Gitu kan. Tapi kalau ketika pas dia punya kesalahan terus dia tidak melakukan tidak membenarkan kesalahannya, ya otomatis gue kayak aduh ilfil deh gitu. Tapi lu kadang gini gak sih, kalau melihat fans lo gitu ya, yang mereka jatuhnya role modelnya gue Andita banget lah gitu. Lu merasa kayak seharusnya lu jangan kayak gue, lu harus jadi diri sendiri gitu. Kalau itu sih enggak sih, karena mungkin gue udah lama kali ya. Dari tahun 2012 kan. Jadi ada orang yang ngikutin gue pun juga ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu ya. Kayak ya udah gitu loh. Karena memang udah sering banget gitu maksudnya dari style apa segala macam, tapi walaupun gue enggak pernah ngeliat banyak, maksudnya walaupun gue enggak pernah ngeliat sesering itu. Tapi gue banyak banget yang ngomong, "Mbak, tadi kemarin gue ngeliat lu yang mirip lu gitu." Misalnya kayak ya udah gitu loh. Antara gue yang ya udah deh happy aja, yang penting maksud gue ketika dia pakai baju kayak gue pas segala macam jangan ngatain gue gitu. Tapi lu pernah gak sih dapet chat DM ataupun secara langsung omongan kalau gue nih ngefans suka dengan lu? Ya banyak sih. Geli gak lu?
Kalau geli sih enggak. Enggak, kayak Makanya nggak pantas aja gue diidolakan gitu. Pernah nggak lo enggak sih kalau sampai kayak seperti gitu. itu? Kalau kayak gitu sih enggak, karena Ah, mungkin gue udah itu gue balik lagi ya. oh Gue udah dari tahun terbiasa dengan hal dari itu. tahun 2012, jadi ada orang yang ngefans ke gue tuh kayak yang, Kandita aku mimpin Kandita hari ini tuh banyak. Terus kayak Ih, Kandita aku ngefans banget sama Kandita, semoga aku, itu banyak banget orang tuh yang nge-DM gue tuh kayak semoga aku besok kayak Kandita ya dan segala macam. Itu hmm. bakalan gue balas, jangan kayak aku aja, harus lebih dari aku ya Mas, harus gitu. Jadi Lu memberikan motivasi lebih buat ya, mereka jadi ya. gue kalau yang kayak gitu gue nggak yang ih geli Hmm. banget sih, enggak. Bahkan Hmm. kayak datang ada orang gitu, kelihatan loh ada orang sontak Ah, gitu, kita gitu loh, jadi kayak iya iya hai gitu loh, jadi iya udah biasa, gue tuh iya udah iya iya udah iya. ketemu sama orang tuh biasa. Terus kayak gue lagi jalan ke mall sebelum Ah, ppkm, misalnya jalan ke mall, ada orang tuh ngeliatin gue kayak gitu, nanti pas lagi di belakang tuh kayak asisten gue gitu kan, ah. nggak tahu tuh dia tuh Iya asisten iya gue iya. kan, terus sama temennya kayak "Mbak," gitu, jadi tuh Oh, asisten oke. gue ngomong mbak itu ngomongin mbak, ya Hmm. udahlah, jadi udah Iya biasa iya gitu. iya Jadi ya iya iya gue nggak iya. ngerasa keberatan sih kalau untuk itu. Nah, mungkin beda mungkin ya dengan gue ya. Yap. Karena kalau gue sendiri, kalau basicnya kan gue nge-MC. Gue nge-MC musik, nge-MC komunitas. Nah, banyak juga yang tandem dengan gue tuh. Dia tuh selalu bilang, aduh berat banget gue sama lu kak. Hmm. Gue tuh sebenarnya ngefans sama lu gitu. Hmm. Anjing, gue kayak ngerasa kayak, jangan lu jangan ngefans sama gue. Gue masih belajar gitu. Gue Kalau kayak ngerasa terbebani dalam hidup ya, gue. sejujurnya memang ada rasa beban sih kalau Iya, gue. Makanya kalau gue bilang kalau misal untuk panutan itu bukan karena gue itu adalah seorang manusia yang sempurna. Gue benar. juga manusia biasa yang nggak punya Iya. luput salah. Bahkan gue berpakaian juga masih belum benar. Ah, Mungkin juga gue masih memperlakukan orang-orang juga belum tentu benar. ah, Makanya kalau misal panutan, kalau memang mau dibuat panutan, diambillah sisi positifnya dan diambillah benar, yang kira-kira menurut kamu tuh masih pantas gitu loh, benar. maksud aku. Kalau misal gue bilang lu gitu, Ah, lu kan udah beberapa MC nih, iya. dan MC lu tuh bukan MC yang untuk kayak perweddingan, Ah, tapi benar. MC-nya yang bener-bener kayak bisa Lebih ke entertain mecahin banget lah. entertain, memecahkan suasana lah, Suasana. ya kan, yang tadinya hening lu bisa pecahin gitu Ah, kan. Nah itu adalah suatu apa ya, suatu talent, ah, suatu skill, iya. dimana orang tuh belum tentu bisa kayak lo. Benar. MC macam-macam. Iya. MC wedding belum tentu bisa mecahin suasana kayak lo. Iya. Begitu juga lo. Gua nggak akan pernah bisa untuk di wedding gitu. Nah, makanya orang tuh beda-beda untuk jadi suatu Benar. panutan dan fans. Mungkin ada fans lo Eh, yang gue ngefans lo Kak sama lo. iya. Mungkin contohnya, ini gue ngomong aja laki Ah, gue kemarin ah, nonton Ate. ah. Ngakak-ngakaknya itu sampai ngakak-ngakak gara-gara lo. Malah dia karena dia udah capek gara-gara lu Eh, gara-gara lu stand up komedi, jadi eh. sama Ate tuh udah capek, udah diem aja. Jujur nih gue gak bohong kayak, anjir lo lucu banget tuh itu yang kayak imam, ya Allah yang Ate aja belum keluar kamu udah imam. Itu ngakak-ngakak sampai kayak udah kayak pengen nangis. Gue gak bohong Mam. Nah itu maksud gue kayak, lu gak tahu di mana orang yang buat Iya. lo happy, padahal menurut lu kemarin di acara Ate, aduh gue mentah banget, aduh gue garing banget. Iya. Bener gak sih? Iya benar. Tapi belum tentu kan orang-orang Iya. itu di sekitar lu banyak yang itu ternyata ada yang happy ngeliat Iya, lu. Contohnya benar. laki gue. Gitu, laki gue kayak Segitunya ya. Makasih lo, Mas. gitu loh, maksudnya Eh. sisi yang terpendamnya tuh di situ. Jadi kalau misalnya memang lu gue masih belajar deh. Iya. Jangan lu minder, tapi lu tunjukin. Iya, makanya gue selalu bilang sama teman-teman yang sering tandem sama gue ataupun yang baru kenal dengan gue, ketika dia ngomong kayak gitu, gue bilang lu akan bisa lebih jauh dari gue gitu. Iya, itu Karena bagus. dulu pun gue sebelum jadi yang seperti ini, gue tuh jadi penonton dulu Iya. di Sama bawah kok. panggung. Yap, sama. Itu 2015 kalau nggak salah, itu acara besar rokok di Mhm. Saburai. Ada Burger Kill sama Iya. Dead Squad. Yap. Yang MC teman komunitas gue, Newendi sama Ena Lenul. Terus gue nonton di bawah, anjing Hebat dia ya. orang MC ya, Hebat dapat banget. duit kayak gitu doang. Bisa gue. Mecahin suasana gitu kan. 2015, 2016 gue mulai tuh ngerintis MC komunitas dulu. Jadi komunitas di Bandar Lampung, gue semua tuh yang handle tuh. Yap, oke. Nah dari situ tuh 2016 akhir, gue ditunjuk. Ya. Lu pengen deh acara besar gue. Anjing mimpi gue nih Iya. gitu. Dari situ sampai sekarang alhamdulillah. Nah itu dia, makanya gue bilang kayak suatu hal yang belum tentu lo bilang, aduh ini gue masih belajar tuh nggak apa-apa, lo Iya. tunjukin, lo bilang, oh iya nggak apa-apa, tapi lo harus jadi gue gitu. Iya. Jadi maksudnya lo jangan kayak enggak gue nggak pantas itu, enggak. Hmm. Lo harus ya lo tahu karena suatu yang lo contohnya gini deh, suatu yang lo capai itu Ah,
yang lo liatin kemarin dari si MC itu, Iya. sekarang berarti lo dari atas MC itu kan, Iya. otomatis. Iya Nah, benar. sama kayak gue. Dulu tuh gue gini, aduh, gue pengen punya salon nih, aduh gue ini banget nih, pengen ini nih, aduh pengen ini nih. Ya alhamdulillah semuanya kecapai, dan tanpa harus gue jelasin kayak gue ngapain sama ini segala macam, tapi ya kecapai semuanya gitu. Gue tuh ngefans sama Dennis Margo. Nah makanya setiap gue nge-MC, gue ini mirip Dennis Margo banget ya. Tapi orang ngeliat itu, padahal gue serius ngomongnya, orang nganggapnya bercanda kan. Iya. Anjing gak mungkin Dennis Margo kayak begini. Ya itu makanya maksud gue kayak tanamin aja di diri lo. Nanti sampai akhirnya tuh lo bakalan jadi Dennis Margo. Makanya gue baca buku Larry King di dunia broadcasting, terutama di dunia public speaking. Itu dituntut tuh teman-teman yang pertama itu harus jujur. Apa adanya. Bener dong. Nah itu paling penting tuh. Karena ketika lo berada di atas panggung, ketika lo menjadi narasumber ataupun public speaker, lo menjadi orang lain, orang gak akan pernah nikmatin. Bener bang. Yang gue lakuin di sosial media itu semuanya adalah the real. Itu kita mampu mengekspresikan diri kan. Tapi makanya gue bilang ada sesuatu hal yang atau privasi gue yang benar-benar harus gue keep. Karena kalau misal gue keluarin semuanya itu nggak akan ada privasi yang gue dapat bendung. Apalagi terlebih lagi masalah keluarga ya. Jujur kalau keluarga di permasalahan gue atau ya nggak mungkin dong hidup gue sama laki gue semulus itu. Pasti kan ada berantemnya, ada ininya, anak gue pun juga, anak gue punya kekurangan, yang sini punya kekurangan, ya nggak mungkin dong gue selalu posting itu gitu. Jadi benar-benar bakal gue keep yang baik-baik aja lah di Instagram gitu. Jadi kalau untuk suatu selebgram itu memang punya suatu beban yang mau menyampaikan ke netizen itu nggak sampai sebenarnya. Maksud gue kayak lu jadi netizen smart deh gitu maksudnya gitu. Tapi nggak akan sampai. Dibilangnya kita ngeguruin. Nggak akan nyampe, makanya jangan jadi selebgram. Ada yang gitu. Makanya banyak ngomongnya belajar dong dari yang lain-lain. Kan jangan mau kalau mau jadi selebgram jangan viral jangan buat ulah dong. Ulah apa sih yang gue lakuin gitu. Bener. Maksudnya ulah yang baju gue gitu. Gue nggak pakai tank top, nggak pakai jilbab kan gitu maksud gue kayak semuanya masih dijelaskan normal. Masih gitu. Normal dan enak dilihat. Iya masih enak-enak aja gitu masih kayak ya udah even gue pun lepas jilbab itu adalah balik ke diri gue sendiri gitu. Jadi nggak ada yang harus bahkan kayak di hidup lo aja kayak kok baju lo atas bawah beda sih gimana? Pasti nggak senang. Iya. Kok atas lo bunga-bunga bawahnya garis-garis pasti lo bete. Iya. Ngapa atasan lo merah bawahnya putih lo kayak bendera? Iya. Pasti kan style lo kayak ini style gue kok gitu. Bener gak sih? Bener gak? Karena itu kenyamanan. Iya kenyamanan. Balik lagi kenyamanan. Dan kenyamanan itu tuh didasarkan dari kehidupan masing-masing. Benar. Pernah gue di komen gini, ada netizen, Kak dibayar berapa sama klinik bening? Sampai setiap hari dipromosiin. Padahal aku tahu klinik bening itu nggak bagus tuh. Nggak bagus kata dia gitu. Aku di sana facial nggak bersih kata gitu kan. Terus pelayanannya gini katanya. Bagusan di klinik ini deh. Dulu kakak di sini gitu. Terus gue balikin lagi dong. Berarti kan dia ujung-ujungnya kenapa kakak pindah? Bagusan di sini lah kata gitu kan. Berarti kan dia menyuruh secara tidak langsung dia nyuruh gue untuk gue balik ke kliniknya dia. Itu maksudnya klinik yang dia sekarang itu. Otomatis kan dia posisinya ngatur dong. Bener. Ya, terus gue balikin dong. Gue bilang gini, sayang atau gue gituin kan. Mungkin kalau kamu di tempat yang aku dulu itu masih cocok gitu kan. Kalau aku sekarang cocok di bening, tapi aku nggak bisa maksain kamu untuk ke bening. Mungkin kamu nggak cocok. Emang aku maksain kamu ke bening enggak kan? Mau saya dibayar pun, dihargain mahal pun, ya kalau gue cocok ya kenapa gue harus pindah? Itu yang gue bilang ya, akhirnya kehidupan selebgram tuh diatur sama netizen. Digodok segodok-godoknya tuh. Nah balik lagi ke sosial media. Lu bilang tadi kan ada tempat beberapa private ya, yang gak pasti lu share. Mungkin ada kesedihan-kesedihan kecil yang mungkin partnya bisa lu bagi. Nah kayak misalnya Instagram, tempat lu have fun deh sama promo. Bener. Lu selain Instagram ada Twitter atau Facebook? Enggak, gue cuma ada Instagram. Instagram doang? Gue gak main Facebook. Pas Facebook udah mulai surut itu langsung gue close semuanya. Gue tutup semua. Twitter pun juga. Pep juga gue jarang main. Paling gue cuman TikTok karena TikTok
kerjaannya, maksudnya Pengisi konten. pengisi Iya. konten nggak cuman bukan pengisi konten sih, gue nggak pernah konten TikTok, Oh. cuman gue banyak belajar dari TikTok dari mulai usaha gue, jadi kayak Oh, lipstick oke. beauty blogger, gue harus nyari beauty blogger di TikTok gitu, jadi rekomen itu, jadi Oke. TikTok tuh nggak cuman hanya untuk kayak gue nyari konten goyang-goyang Iya, gitu, iya. tapi semuanya itu gue belajar dari TikTok. Iya. Contoh, gue buat produk itu gue dari TikTok. Oh, Sampai inspirasi itu. anjing. Orang-orang kan sama ini kayak lo Iya. nonton TikTok, gila dadanya. Gue nggak cuy. nonton gue. Gue TikTok nggak ngedownload, gue nggak main. Iya. Iya. Gue nggak tahu gue. Micet. Nah itu mungkin ya. Anjir. Nah, jadi emang kalau TikToknya emang TikTok itu sih emang ada sisi negatif dan buruknya. Iya. Ketika sisi negatifnya itu kayak orang-orang tuh joget-joget tanpa Benar. harus tahu malu gitu. Maksudnya kayak Ya, dulu yang nggak ingat pantas nggak? dilihat lah itu. Lu ya. inget nggak? Pernah artis namanya Marshanda. Ah. Dia joget-joget di depan video, Ah. di depan handphonenya dia yang, lo tahu nggak sih, lo teman gue namanya lo ini. Oh, ketika dia sakitnya kambuh ya? Ya. Bipolar. Orang bilangnya apa? Dia bipolar, Iya. dia orang gila, Iya. Stres. Iya. Oke. Cantik Itu, nggak ada adat loh. ya, nggak ada Gitu adat. kan. Tapi sekarang lo lihat nggak semua orang yang ada di TikTok? Hampir semua kayak dia. Iya. Berarti sakit semua orang TikTok. Bukan gitu. Iya. Dalam Tapi- artian. Dalam artian dia gini, tempat dalam artian gini. mengekspresikan diri lu gitu kan. Pengekspresian diri, kenyamanan dan Hmm. biar dia tuh puas, kepuasan diri masing-masing. Nah, Begitu juga mungkin Marshanda. Iya. Gue dari dulu tuh gini, gue nggak suka banget sama Marshanda, tapi gue tahu Marshanda itu orang baik gitu kan. Jadi ketika gue orang-orang tuh ngehujat Marshanda tuh, gue bilang dalam hati gue kayak, kenapa sih orang-orang jahat banget sama Marshanda? Dia tuh belum tahu Marshanda tuh punya suatu ya memang background yang memang mungkin menyakitkan di bener. diri dia gitu dan loh. gak bisa diceritain. Gak ke bisa orang diceritain sama orang lain, dan ketika mau nggak mau dia harus menceritakan sama orang lain. Dia ngomongin emaknya begini, dan gue dibuat emak gue segini segala macam. Dia omongin lagi apa coba? Iya. Ngebuka aib emak sendiri. Iya. Jahat banget sama durhaka anak emaknya. Jadi serba salah dalam posisi itu ya. Iya. Karena gini, gue juga yang akhirnya gue hidupin lagi Twitter gue yang lama. Kalau Facebook kan gue udah nggak lagi. Ya. Jadi gue pernah di Instagram gue, story gue itu tentang gloomy-nya gue. Wajar dong, manusiawi dong. Ya, benar. Terus? Gue boleh dong gloomy gitu. Akhirnya gue gloomy kan. Gue kayak buat kata-kata yang nyeleneh gitu. Cuman ada yang nge-DM, oh masa iya sih mam lu galau, gak asik banget story lu gitu segala macam. Anjing, kehidupan gue disetir gini ya. Iya. Akhirnya gue buat Twitter. Nah, gue bedain. Oke, di Instagram ini menjadi Begini, makanan lu, iya. di Twitter biar untuk jadi obrolan gue, isi hati gue. Ngecun maksudnya. Jadi kayak ada sesuatu yang lo ekspresikan diri lo kan. Iya. Pada dasarnya semua orang mengekspresikan diri masing-masing dong. Bener. Kepuasan diri masing-masing. Iya. Gue dulu punya second akun. Termasuk kemarin tuh gue ketemu sama yang namanya Mbak Mus itu. Oke. Netizen itu dia mengekspresikan diri dia sendiri. Iya. Cuman dia salah dalam menggunakannya. Boleh mengekspresikan diri, tapi enggak gitu caranya gitu. Iya. Boleh banget. Cuman balik lagi kenyamanan seseorang itu tidak bisa dinilai dengan aturan diri aku. Misal gua sama lo, "Boy, lu baju lo ini nih, terus lu besok jangan ngomong yang jorok dong, segala macam." Iya, besok lu gak ngomong jorok, besok lu pakai bajunya muslim gitu. Muslim. Udah gitu gue pakai peci kan. Peci. Kondangan gue pakai peci, Pertamina pakai peci. Terus lu ketemu gue lagi. Iya. Widih, berubah sekarang. Dalim sekarang. Salah lagi. Sholat kalau dalim. Salah lagi enggak? Iya. Gitu, maksudnya itu gak akan ada benernya di kehidupan ini. Makanya gue bilang suatu kehidupan itu gak semuanya relatif untuk harus diatur sama kalian. Bahkan anak kalian pun ada parentingnya tuh yang kayak lu gak boleh ngatur anak lu secara keras, ya kan? Terserah anak lu mau berapapun apa segala macam, itu dibebaskan, tapi dengan pengawasan lo. Iya, controlling. Contoh nih, anak gue yang paling besar itu, susah banget untuk fokus ke pelajaran. Oh. Tapi setidaknya itu nggak akan gue suruh secara keras, belajar nanti ini, kamu belajar banget ya, kamu belajar harus nih 1+2 nih. Gue nggak kayak gitu. Gue yakin pada suatu saat nanti anak gue bakal punya suatu apa yang dia senengin. Gitu? Dia akan menemukan hal yang paling dia suka untuk menjadi hobi dia. Bener. Kalau anak gue yang kedua tanpa harus gue suruh kayak, nah ini segala macam,
ya langsung berdoa itu misalnya Oh, gitu. Jadi oke. kayak udah punya masing-masing Iya iya ini iya. sendiri. Tapi kalau anak gue tuh harus kayak tetap harus gue ini, tapi nggak gue paksa gitu. Iya Makanya gue iya. bilang kemarin pas lagi anak gue kena masalah Iya. netizen itu, jangan lo pikir gue nggak ngajarin dia untuk ngaji. Itu luar biasa, Iqra yang Eh, mahal, yang murah, itu yang segala umur macam. berapa sih? 5 tahun. Yang 5 tahun. Dia memang agak cenderung agak susah untuk mengingat. Hmm. Beda dengan anak yang gue yang kedua, tapi Iya. dia punya punya hati yang besar. Itu. Pertama kali lu dapat cash itu. Jadi teman-teman, Andita ini kemarin habis kena cash. Yap. Jadi story dia itu di repost dengan akun seseorang Ya, menggunakan kata-kata yang nggak seharusnya. iya benar. Yang pada akhirnya itu menjadi agak sedikit panjang ya lo ceritanya. Makanya gua pengen nge-WA dia tuh, udah Masalahnya ini ya. biar dulu deh, biar kelar aja dulu deh gitu, biar agak ademan gitu. Itu kan satu hal yang akhirnya emang kita hidup di digital 4.0. Ya, Orang benar. semua serba Benar. digital. Jadi balik lagi ke teman-teman, ketika lu gunain digital lu, akun lu, gunain atau lu bisa filter sendiri. Benar sekali. Jadi Jangan gini, sampai lu bisa ngerugiin orang lain. ya. Jujur aku bisa ngomong kayak gini karena aku memang nggak pernah yang namanya komen ke orang tuh dengan kayak apa ya, ngeliatin dari mulai tampilannya, ih kok tatoan sih, tapi orang muslim gitu Iya. tuh, yang kayak gitu tuh kayak nggak pernah yang gue Iya. lakuin, kecuali kayak misalnya dia ngelakuin kesalahan, misal kayak contohnya pelakor di lambe turah, nah itu gue komen. Gue komen biasanya gue komen ngakak wak 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 gitu doang. Oke. Nah, sebatas itu ya. Iya sih, terus udah gitu paling ada pelakor yang nganuin istri saya, terus gue paling komen, sabar ya mbak, semuanya akan dibalas sama Allah. Itu paling banget gue sering sih. Termasuk sih yang itu sih, yang na 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 Yang mana tuh? hati apa kok hati siapa sih yang itu ya, siapa, Nisa Sabian. Oh iya, yang ngedeham 10 jam. 10 jam. 10 ya? Iya, lu cek di YouTube ya. Lagu Nisa Sabian 10 jam, dia ngedeham itu 10 jam. Oh, jadi pokoknya intinya gue tuh bakalan komen-komen tuh yang kayak gitu loh. Nah justru yang itu jadi pelajaran juga kan, maksud gue Dit. Nggak semua yang kayak tertutup, nggak semua yang terlihat cantik menurut, wah Islami banget nih, lagunya lu Islam, iya kan, penampilannya ya Allah apa-apa. Kita ini aja dulu, apa namanya, video lagi mbak. Jadi kayak, nah jadi kayak misalnya kalau misalnya orang tuh ngelihat dari depan penampilan, memang sih banyak ada tuh, don't judge people by cover. Nah itu ada, itu dari dulu tuh memang ada. Jadi jangan banget ngejudge itu, kita nggak tahu. Bener. Sholatnya dia, amal ibadahnya dia, sedekahnya dia, kita nggak ada yang tahu, gitu loh. Maksudnya suatu yang seperti itu, apalagi sensitif tentang agama, belum tentu lu yang berusaha untuk gue biar diterima nih sholatnya nih. Kita nggak ada yang tahu. Sholatnya diterima, tapi pas lagi lu sholat, gue sholat biar alim gitu. Itu kan bukan niat untuk kepada Allah. Bener. Niatnya kan. Jadi untuk agama tuh balik lagi ke diri masing-masing. Intinya pernah dengar kan, kalau udah niat, Allah tuh udah catat. Allah tuh maha baik. Ketika tulusnya hati lo, Allah tuh tahu. Benar. Dimana orang yang ngajarin anaknya untuk agama, untuk Allah, sama ngajarin anak agama untuk dibilang hebat sama orang. Paham ya? Paham gue. Nah, itu dia. Makanya kalau kemarin itu ketemu sama netizen yang kayaknya membanggakan anaknya gitu. Itu niatnya mana? Niatnya siapa? Bener. Gitu loh. Gue juga pernah case itu SMA. Jadi guru SMA gue itu agama, guru agama. Jadi dia lagi ngandung anak gue, nggak tahu anak yang keberapa. Jadi tuh dia pernah bilang gini di kelas gue, karena kelas gue tuh IPS 4, berisik banget. Jadi dia pernah bilang kayak gini, lihat ya kalian ini nggak bagus semua. Anak Umi ini nanti gedenya hafiz Quran. Dia bilang kayak gitu. Lu tau nggak, bibir gue tuh nyeplos. Mimi hidup mah gak ada yang tahu besok masih hidup apa enggak, gue gitu. Besok keguguran men. Mungkin gue lagi tersakiti mungkin di situ. Doa orang yang tersakiti. Beda. Itu makanya itulah ya, maksudnya. Itu namanya gini. Allah bakal bisa ngebedain orang. Lu nih misalnya dalam hati lo,
gue nih ikhlas nggak datang ke sini, lo nggak tahu kan, Iya. ya kan. Tapi Allah tuh pasti tahu, Allah maha Benar. mengetahui. Jadi ada orang yang mengajari anaknya untuk agama, Nah, untuk dilihat orang tuh ahli agama, iya. atau memang untuk bertujuan secara ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Iya. Maksudnya kayak untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan surga dan dunia tuh untuk sejajar gitu. Jadi mau gimana pun juga belum pasti tuh bakalan ada timpahnya gitu. Maksudnya Benar. kayak balik lagi ke diri masing-masing, yang intinya tulus aja dan ikhlas di Iya. dalam hati ketika kamu untuk mengajari seorang anak kamu, dan kamu cuma bilang, ya Allah, anakku baik, anak Iya. aku ikhlas, anak aku anak yang sangat baik, Nah, maka sayangilah dia. Udah, Allah tuh nggak akan bisa kayak dia nih nggak ahli agama lah segala macam. Pasti iya. Allah tuh maha baik banget gitu loh. Iya. Jadi kayak Dia yang lebih tahu kita lah. iya. Jadi mau jadi Orang lo dia yang niup gitu. Pasti dia nggak tahu kita. jadi mau lu nyuruhin anak lu belajar ngaji tapi niatnya untuk dilihat orang, Iya. ya udah Bahkan kayak hilang. gitu tuh bisa kasihan ke anaknya. Hilang Iya. hilang. Tapi case kemarin tuh anak lu tahu juga dong, karena umur 5 tahun tuh Iya. daya untuk ingatnya tajam banget. Terus anak lu gimana tuh kondisinya pada saat itu? Jadi pada saat itu, Lu cerita nggak sama dia? di jadi awal? gini, jadi pada saat itu tuh emang anak gue kan umur 5 tahun tuh. Di situ juga gue mulai untuk nyari guru ngaji. Mungkin guru Iya. ngajinya juga tahu kalau anak gue tuh agak kurang suka fokus gitu. Jadi kalau Oke. ngaji tuh kayak mama gitu, gitu. Oke. Memang anak memang begitu, nggak bisa dipungkirin gitu kan. Nah jadi pada saat yang gue dikasih tahu sama orang kayak anaknya umur 5 tahun tapi ternyata ngajinya nggak sama ibunya gitu. Gue tuh kayak ngerasa ya maksudnya kayak ngerasa gue buruk banget gitu. Iya. Gue nangis seharian terus anak gue kayak datengin gue kayak, mama kenapa sayang, jangan nangis, kakak di sini kok. Itulah. Dia bilang kayak gitu. Anak gue tuh yang pertama itu memang dia tuh susah untuk mengingat, susah untuk belajar, tapi hatinya besar banget. Iya, ada yang seperti itu. Lo tahu nggak? Dia ngomong gini, mah, kapan kakak mau beli roti yang banyak ke Indomaret, terus kakak mau ngasihin makan-makan orang? Anak umur 5 tahun boy. Dia bilang kayak gitu. Demi Allah Rasulullah. Kakak mau ke Indomaret, mau beli semua di Indomaret. Wah gokil. Lu bayangin, ini nanti hari Jumat apa nanti kayaknya. Gue 5 tahun tuh minta mama gue minta beliin benang layangan. jadi anak gue itulah ya yang maksudnya gue bilang. Anak gue mungkin nggak bisa ngaji. Iya. Tapi mungkin ada anak yang bisa ngaji, hafiz Al-Quran, tapi dia enggak, ibadahnya itu, tapi dia tidak bisa mempraktikkan. Bukan tidak bisa mempraktikkan, tapi dia untuk bersedekah, untuk besar hati kepada orang ini belum tentu. Benar. Tapi kalau anak gue ngaji memang baru mulai. Iya. Sholat juga dia ya gitu-gitulah, ya anak kecil belajar kan. lah. Belajar, cuma pakai mukena, mama kakak udah sholat, udah gitu doang. Ya udah lah ya kan, namanya anak kecil. Terus jadi kayak gue nggak bisa memaksakan itu ke dia karena memang orangnya seperti itu, tapi dia punya hati yang luar biasa besarnya. Dan gue tuh sampai tersentuh. Mungkin asisten gue tahu nih, dia tuh beli apa mbak? Beli roti ya, beli roti, beli minuman, minta tolong diantar sama driver gue sama asisten gue. Terus dia ngeliat ibu-ibu tuh di apa namanya, di pinggir jalan. Om balik lagi sih ke sana, sampai asisten gue sama supir gue kemana lo kak, kemana? Itu loh ada ibu-ibu kesian duduk di bawah, dikasih. Gue tuh sampai kayak, siapa yang ngajarin kamu gitu. Itu masa Allah kayak gitu masih aja yang ingkar, kan nggak mungkin. Hablum minallah. Hablum minannas men. Kadang kan dia sudah hablum minallah tapi tidak balance dengan hablum minannas. Ada juga. Ini gimana mantan santri? Ya itu dia, maksudnya nggak semuanya orang tuh dilihat dari suatu penampilan dari ujung sampai ujung kaki, dan taunya tuh ternyata dari ujung kaki, dari rambut Islami banget, taunya jadi pelakor. Di luar dugaan. Makanya ya kita nggak nyalahin ya. Gue selalu bilang kayak gini, Dit. Gue selalu bilang, dan siapapun dan teman-teman gue termasuk sama adik gue sekalipun, lebih baik mengenal semua orang dibandingkan satu orang yang itu akan merugikan lo sendiri. Benar. Gue lebih baik mengenal orang, gue bilang orang jahat ya, orang jahat ketimbang orang yang terlalu baik.
Ya. Karena itu akan menjadi bumerang buat dia. Ya. Jadi intinya penampilan itu baik buruknya itu semuanya itu adalah dasar dari Dasar dari diri diri sendiri. sendiri Kalau udah. kalian ubah untuk kayak ubah dong penampilan Ah, seperti ini segala macam, kalau dengan niat baik oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk suatu yang niatnya untuk kayak ngejatohin, untuk kayak biar tahu gue nih lebih baik daripada lo, itu kayaknya lo nggak bakalan, Allah juga tahu gitu lo iya. bakalan bukan untuk untuk kebaikan, tapi untuk lo nyinyir dia, julitin dia. Terima apa adanya, karena semua yang ada di dunia ini mau baik atau buruk Iya. itu bakalan semua terlihat buruk, karena semua Asik. diisi di dunia ini, isinya tuh adalah keburukan, tidak ada yang baik di dunia ini. Anjing Ustazah Andita Irianto. Bener toh, dunia Bener, itu bener. adalah tempat Bener, yang bener. sangat Gua setuju, seburuk-buruknya, bener gua nggak sih? setuju. Gimana mantan santri? Ketika kita melakukan kebaikan tetap buruk di mata orang. Nggak kan? Kita buruk, wah udah men habis gitu. Bukannya gini ya, bukannya aku ini ya, tapi aku membalance-kan. Aku membalance-kan. Ada ketika orang yang pakai tato, Iya. pakai segala macam lapas segala macamnya, terus udah gitu ngerokok di depan umum lah segala Iya. macam, terus dia berbuat seenak-enaknya, bisa gitu kan, mabok-mabokan, Iya. ngedugem. Pas ketika ada orang begitu tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, soleha solehi, ya kan, Iya. tau-taunya ngedugem, Iya. terus langsung kayak, ih anjir ngedugem coy dia, bener nggak, beban toh, Iya. ya kan, dan itu pun juga bakalan seburuk-buruknya bakal buruk Bener. gitu. Jadi nggak usah ngehakimin seseorang lah, nggak usah ngehakimin seseorang untuk kayak lo buruk nih, belum tentu di diri kita tuh baik. Gue begini nih, belum tentu gue baik. Seburuk-buruknya manusia itulah adalah buruk. sebaik-baiknya manusia. Sebaiknya manusia itulah seburuk-buruknya manusia. Bener. Anjing hari ini kuat kita gokil juga ya. Coba lo lihat hadisnya. Ada kok hadisnya. Dunia itu beserta isinya adalah seburuk-buruknya dari apa gitu, apa gimana? Iya. Cari dulu biar enak guanya. Coba Mbak cari Mbak. Ada hadisnya itu kayak seburuk-buruknya seindah-indahnya dunia itu intinya tuh adalah keburukan semuanya. Tapi case itu udah selesai ya sekarang ya? Case gue udah selesai. Case gue Lu masih punya ada hubungan gak dengan si orang itu? Hubungan kok, dia follow gue lupa kan kalau dia follow, karena kemarin kan request tuh kan, jadi gue follow, terus ternyata dia accept abis selesai case itu. Oke, gue baru inget kayak, oh ya ini, terus dia chat gue kayak, maaf ya Andita, gini. Ya gue balas aja kayak, iya sama-sama gitu kan. Jadi gue udah gak ada di hati gue udah gak ada kedengkian sedikit pun sih. Cuman ya gue ngerasa kayak ya udah, mungkin ini semua itu adalah pukulan bagi gue juga untuk suatu hal yang harus gue perbaikin gitu kan. Atau memang itu sebuah pertemuan yang diawali dengan sebuah pertengkaran? Mungkin banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu emang. Baik-baik aja kok sekarang tuh. Jadi semua orang tuh belum, mungkin dia juga tahu ketemunya aku, jadi kayak aku cuma pengen permintaan maafnya dia secara tulus gitu kan. Sampai gue minta permintaan maaf secara tulus aja, netizen ada loh yang ngomong gini, gila ya minta maaf aja harus bayar pakai duit, orang kaya mah bebas gitu. Menurut iya gue baca itu. Gue sampai heran tuh. Gue bilang kayak terus gue lihat, gue buka Instagramnya itu kayaknya ahli agama gitu, maksudnya kayak jilbabnya panjang, ibu-ibu yang kayak gitu-gitu loh. Terus mungkin dia baru hijrah kali ya. Sekarang kan banyak orang ini. Jadi gue bilang kayak gue gak nyalahin juga sih orang kayak gitu. Terus gue bilang kayak masa gue minta maaf harus pakai duit dibayar sih? Enggak, gue minta minta pertolongan sama orang agar dia tuh dengan tulus minta maafnya gitu. Kok lu nyuruh gue tuh gitu, terus dia nge-share, terus menurut dia omongannya si yang netizen itu tuh benar. Gue membenarkan kok, mungkin gue salah, mungkin gue salah, bukan gue yang ngajarin pada saat itu. Harusnya gue ngeposting waktu pertama kali, gue posting ini yang ngajarin gue pertama kali gitu loh. Itu salahnya. Tapi kan otomatis anak gue sampai gue chat gini, Mbak, anak saya yang pertama itu beda Mbak. Anak saya susah pengingat, anak saya susah untuk belajar, anak saya susah untuk fokus. Gak kayak anak Mbak yang sudah hafal Al-Quran. Itu dia nge-share anaknya loh. Iya, maksud gue gini, nggak ada dan nggak ada kesalahan juga dari lu ya. Ketika lo memposting tuh nggak ada sebuah kesalahan. Balik lagi tuh ke diri kita dalam menggunakan sosial media. Kalau misalnya lo sensitif begitu, mendingan lo delete deh. Kalau misalnya lo cuman kayak punya sosial media yang bikin
hati lu dengki iri dan masuk neraka, tapi kalau niatnya maksudnya gini, Nah, lu punya sosial media tapi niat lu maksudnya kehidupan lu bener-bener agamanya tuh kayak sholat nggak tinggal apa segala, tapi ketika lo main sosial media hmm. lo ngejulit apa segala macam, lo ngegibah, lo tau sendiri gibah itu lebih dari apa. Lebih dari apapun. Karena gue Ada nggak loh, tahu, gue jawab apapun aja deh. ada omongan dia kan ngomongin kayak omongan tuh belum tentu benar, Iya. berarti kan yang belum tentu benar itu adalah fitnah dong. Fitnah lebih kejam dari Pembunuhan. Al fitnah minal qatl. Yo, bener tuh gue tuh. ya makanya itu maksud aku gini loh, Eh, yang belum diomongin tentu sama dia tuh yang di Instagram Iya. itu dia bilang kayak minta maaf Iya. aja Dia nggak mau. harus pakai duit. Iya. Menurut gue Iya. minta maaf itu bukan pakai duit kemarin, ibaratnya gitu kan, Pakai hati, men. otomatis dia fitnah dong. Iya. Kalau fitnah sama aja dengan Pembunuhan. sholat tuh dia gimana sama kan, heran kan kalau mau ngomongin dosa tuh banyak, alangkah Iya. banyak dosa. Suami lu gimana itu? Reactionnya ketika lu tahu Anak gue. postingan tuh dari orang itu, dari ini followers lu atau lu Jadi ngeliat? gini, dia itu punya second akun yang isinya itu cuma 20 orang memang followersnya. Dan dia yang nonton tuh cuma 7 orang. Dan itu memang untuk orang-orang terdekat yang mungkin Instagram itu diekspresikan untuk dirinya sendiri. Cuman dengan catatan dia tuh kayak buat julid lah intinya. Ngebangun gitu negara sendiri lah gitu ya. Ngebangun negara sendiri. Tapi mungkin salahnya dia itu nggak tahu kalau di followers dia itu ada orang yang nggak suka sama dia. Bahkan mungkin teman dekat. Yang masih jauh-jauh deh, saudara aja ada kadang-kadang suka nggak suka sama kita gitu kan, gimana orang lain yang nggak sedarah gitu kan. Jadi ada orang di antara itu ngirim ke temen gue, jadi temen gue ini tahu loh kalau misal gue tuh nggak maksudnya kayak kesian Andita digituin gitu loh, gue tahu banget Andita ini orang baik gitu lah segala macam, dikirim ke gue ini Sina bukan, kalau emang gue nggak terima gitu loh, dapat dari mana bed ini, ada teman gue dia masuk akun ini, tapi udah nggak usah dibahas kata dia gitu kan. Oh gitu ya. Terus gue kayak gemeter aja gue pas bacanya itu, gue kayak ngerasa kayak gue selama ini di kehidupan ini tujuan utama gue shock lah lu ya, anak-anak. tiba-tiba soalnya itu datangnya. Iya. Itu gue langsung nangis, terus gue langsung nelfon teman gue yang pengacara, gue bilang gue nggak terima anak gue diginiin, gue nggak terima anak gue diposting mukanya, terus udah gitu gue dijelek-jelekin dengan kayak gue tuh nggak beres aja untuk parenting anak gue gitu. Jadi kayak menurut gue kalau orang ngomong itu adalah, orang tuh banyak yang ngomong gini, itu mah cuman ini kali masukan, saran kata dia gitu kan, terus dia cuman ngomen doang. Menurut gue enggak, itu ngejatuhin harga diri gue. Dia nggak tahu gimana caranya gue ngajarin anak gue sampai mati-matian. Dia nggak tahu gue ngebuat anak gue itu pakai baju muslim, umur 3 tahun gue pakai baju muslim, kita ke TPA sampai saking tuh biar dia bisa ngaji. Nyampe TPA cuy, umur berapa Mbak? 3 tahun. Oh nggak bisa. Iya kayak model gue aja nggak pantas gue nge-share muka ataupun dari privacy lu, gue pun nggak ada, nggak pantas gue. Sekalipun gue dengan si santri ini kan, gue menceritakan dia dulunya seorang santri tapi sekarang anak dajal, gue nggak mungkin. Misal foto sama lo, misal gue foto sama lo terus gue jelek tuh, gue nggak suka, itu kena undang itu. Itu udah kayak gitu, gimana anak gue yang buah hati darah daging gue langsung gue tuh yang kayak nangis tuh bener-bener kayak seharian nangis gitu loh. Wih parah banget itu waktu itu, kayak gue kepukul banget karena gue ngerasa di hidup gue tuh tujuan utama tuh buat anak gue. Semua yang gue lakuin di dunia ini, yang gue katanya ngejar dunia ini, semuanya tuh gue buat anak gue, buat anak gue bahagia gitu. Pada dasar ya semua anak-anak beli mainan, bahagia nggak? Karena anak-anak itu tempatnya bermain. Iya. Beli ini segala macam, kalau gue nggak kerja anak gue nggak bisa beli mainan. Mau jajan, tiap hari anak gue jajan loh gitu. Terus suami lu apa? Pas tahu tuh masalah. Suami gue kan karena itu perempuan dan masalahnya gitu kan, dia cuma ngebantuin gue kayak di belakang, udah sabar sayang, sabar kita ini ya, ini sabar. Pas lagi ketemu juga dia ngasih pertengahan jalan gitu, misalnya kayak nengahin gitu. Ya dia nggak bisa ngomong banyak karena kan itu perempuan sama perempuan sih. Iya. Jadi, ibu dengan ibu. Iya, ibu dengan ibu, dia paham banget gitu. Maksudnya dia paling gak sensitif, apalagi anaknya tuh digangguin atau disenggol ya. Nggak usah jauh-jauh sih. Lo pasti punya anak disenggol juga mau kan? Gue cekek sama gue. Gila, cekek. Gue cekek sama gue. Itu anak cantik gue lagi belajar digituin coy. Gimana sih, kayak muka anak gue di capture ditaruh di situ, kayak yang nggak terima aja gue gitu. Gitu sih. Kalau orang ngomong kayak
biar kayak Atta Halilintar, biar Hmm. kayak Sandi Aulia kali segala macam. Lu pikir lu cobain dah atau Iya, ya iya, anak iya, lu iya. dimasukin di Iya, ini, iya. dicobain gitu. Kira-kira lu terima atau enggak gitu. Jangan sampai Anjing. gitu maksud Tapi gua. ini jadi pelajaran juga sih buat Pelajaran buat banget semua lah. buat di Bandar Lampung sih terutama. Iya. Maksudnya kan orang ngomongin sama gue tuh Hmm. role model, Iya. suatu panutan dan orang-orang tuh pasti nyari fokusnya tuh, oh Andita nih apa ya nih, yang apa ini Benar. berita Andita nih apa nih gitu. Ah. Jadi mungkin itu bisa jadi untuk berita yang berguna untuk Nah, semua netizen di Bandar Lampung. iya. Jadi jangan semerta-merta untuk buat status yang bisa merugikan orang, Iya. baik itu menyakiti hati orang, Benar. bahkan membuat orang itu namanya menjadi tidak baik gitu. Benar. Jadi lakukanlah, buatlah media sosial itu dengan kehidupan kamu, dengan kenyamanan kamu tanpa harus menyakiti orang. Iya. Gitu sih. Sama satu lagi, kalau lu seneng dengan seseorang di Jangan sosial minta media, follow-nya. lu jangan banyak atur. Iya, iya benar ya, benar banget. Jadi kalau kamu tahu orang, gak usah banyak orang, gak seneng deh. Maksudnya kalau kamu misalnya tahu dan gak seneng sama sama orang di sosial media dengan penampilan aja, bahkan karena penampilannya doang gitu, mendingan kamu jangan ngehujat deh gitu. Iya. Tapi kalau misal dia punya kesalahan yang kayak dia pelakor lah, dia nyakitin hati orang lah, dia ngomongin orang dengan tidak bagus lah, itu kan banyak tuh ya kejadian-kejadian itu. Silakan lah kalau kamu mau komen. Tapi kalau untuk kayak hanya just penampilan apa segala macam, semua punya kenyamanan masing-masing. Gitu. Jangan nyenggol lah, jangan pernah nyenggol. Udah hidup aman itu. Udah lo mandi, makan, tidur deh. Udah paling aman deh. Nyari duitnya mana cuy? Iya juga sih. Iya, babi ngepet itu loh deh. Ya intinya itu berhati-hatilah untuk netizen, karena gimana pun juga sosial media itu bakal bisa kelacak. Gampang banget cuy. Asli. Tapi kita ngomongin soal sosial media lagi nih. Okay. Nah, lu kan banyak nih followersnya. Suami lu main Instagram juga? Main. Berapa followersnya? 10 apa 12k gitu. Anjing banyak juga. Tetep kalah gue. Tapi followers lu banyakan perempuan apa laki sih? Perempuan dong. Perempuan ya. Perempuan. Lebih karena mereka lihat basicnya lu sebagai mua itu tadi ya. Iya, benar. 89% perempuan. Sisanya mungkin kalau cowok temenan sama gue, teman gue gitu, teman-teman deket gue. Terus kalau menurut lu kayak ada cowok yang nggak kenal agak ganteng terus gue fallback gitu. Enggak, karena emang yang gue lihat ya di komenan lu hampir semua perempuan. Itu gue mana yang lakinya? Yang laki tuh paling ngasih mata love 2 orang. Ini doang gue bilang, gue cari lagi. Ini doang. Gak ada kasus ya. Ya gue nggak tahu sih emang. Gue juga gue lihat kalau di Instagram gue tuh semuanya tuh isinya perempuan semua. Kayak gila body goals segala macam itu. Gue malah gue lebih bangga karena gue terlihat wanita baik di situ. Kalau cowok lo bayangin kan, kalau cowok-cowok yang komen kayak bu gila body, gila tertampar banget diri gue ini. Gue nggak bisa juga kayak gitu, gila body, nggak ada yang berani tapi kayak misalnya gue nge-share gitu tadi malam kan, gue nge-share gue habis riding gitu kan. Kan kelihatan gitu kan, mungkin cewek-cewek juga pengen gitu kan punya yang kayak gitu. Anak 2 gitu, body goals segala macam. Kok body goals, kok body ideal segala macam. Ya cewek semua yang ngomong ya kan. Karena gue ngeliat gue nge-scroll nih foto lu ke bawah. Anjing Dita dulu gendut ya? Iya, gue gendut. Tapi kok dia bisa kayak begini, gue bilang. Gue gendut banget. Tapi gue ngeliat dari bawah itu, Dit. Gue ngeliat dari bawah. Sampai bawah ya? Dari bawah gue ngeliat foto Dita gue cari. Oke. Iya itu. Kok beda banget ya. Jadi makanya nanti lo punya istri. Amin. Punya mana istri? Istri. Oh istri. Iya masa gue pedang ketemu pedang. Iya kali. Soalnya kalau punya istri, lo nggak bisa nyalahin suatu istri tuh harus perawatan pas segala macam. Lo perawatan itu wajib. Benar. Mungkin gue waktu dulu ya udah manis aja gitu, cuman harus dirawat. Tetap harus ada perawatan dari bagaimanapun. Lo tau nggak cewek-cewek ngegadun itu gaulnya perawatan, makanya cakep. Oh iya benar. Gitu. Ketika dia dapetin suaminya nggak nyuplai perawatan, udah bablas, bubar jalan. Iya benar sih, benar gitu. sih. Jadi makanya untungnya gue punya gadun halal. Iya. Dokter Oki dong. Tapi mempercantik diri untuk suami itu ibadah. Iya. Tapi kalau mempercantik untuk gadun,
Waduh. Jujur gue di sini niat Iya. gue tuh memang cantik buat suami gue Iya, gitu pasti, kan. Nah, pasti. jadi kalau misalnya gue bilang yang gadun halal dokter Oki tuh gue kerja buat dokter Oki, Hmm. maksudnya kayak gue jadi GA-nya gitu, dan gue Iya. nge-role modelin untuk orang-orang tuh Hmm. sebagai cantik gitu loh. Makanya kalau misalnya untuk suami-suami yang kayak makanya lu tuh dandan, lu tuh rawatan diri, jangan ngomong doang sayang, mana duitnya, lu tau nggak gue Iya. per bulan berapa? Iya. Mau Lu tau nggak? berapa lu per bulan? Per bulan berapa? Siap-siap nggak denger? Gue siap. Insya Allah sih. Insya Allah sih. Per bulan lu berapa habis Ya, untuk jadi perawatan? untuk perawatan gue hitungin. Untuk perawatan itu seminggu 2 minggu sekali itu gue kromosom itu aja 10 juta. Itu kromosom doang. Infus kromosom. Jadi 2 kali tuh berarti kan 2 minggu sekali. Oke. 2 minggu sekali kromosom itu berarti 20 juta. Itu belum muka ya, itu baru tubuh Itu dan 2 kulit. minggu ya? Ya. 2 minggu Terus ya? udah gitu 2 minggu 20 juta. skincare-nya itu sebulan itu adalah sekitar 1.300.000. 21.300.000. Iya, 21.300.000. Terus belum rambut gue biasanya kalau misalnya kan gue extension nih rambut gitu kan, extension gue rambut biasa satu rambut satu helai itu per bulan itu gue harus beli 100 helai. 100 helainya itu ada 800.000. Oke, 22.100.000 ya. Masih satu lagi. Oke. Baju gue yang buat di rumah, baju halal gue. Baju halal gue tuh tiap hari tiap bulan itu seminggu sekali gue beli buat suami gue. Baju ini loh, baju apa sih? Kalau gue bilang tuh baju kerja untuk suami gue. Itu tiap seminggu sekali gue beli. Itu hitunglah baju satunya baju tuh sekitar 85.000, 85 kali 4. Itu harus new terus. Oke, 400 sekian nih. Nah, ya. Jadi berapa? 22.500.000. Iya, 22.500.000. Apalagi Mbak Cesi? Kuku extension. Mini. Kuku ini biasanya gua 2 minggu sekali ganti. 2 minggu sekali itu kadang-kadang 2 minggu sekali ganti warna? Iya, 2 minggu sekali ganti warna. Oke. 2 minggu sekali itu ganti warna. Harganya paling murah tuh 100.000. Berarti 2 minggu sekali 200.000 keluar. 200.000. Anjing 22 juta. Oke, itu belum selesai kan? Belum. Itu baru mini, belum pedi. Belum lulur, belum hand body. Total semuanya 40-an. 40-an lah. Bubar podcast ini sebulan. Belum obat apa? Obat diet. Anjing. 40. Nih tahu nih dia nih. Tanya dia. 5. Tapi gue bangga sama diri gue sendiri. Iya. Gue bangga sama diri gue sendiri. Banyak banget orang yang aku nyangkain gue itu operasi plastik. Gue bangga juga kok ngedengerin dit. Gue bangga banget gue ngedengerin. Tapi nyangkain orang tuh gue operasi plastik. Gue disangkain ke filler juga. Tapi ya gue sama sekali nggak nggak operasi plastik. Ya gue cuma perawatan. Tapi gue konsisten. Dan memang untungnya tuh gue BA suatu klinik yang memang memang notabene udah bagus gitu kan. Sama Ate sama Nilam ya? Iya, sama Ate sama Nilam memang notabene udah bagus dan gue orangnya konsisten kan memang. Jadi yang gue dapetin yang gue tuju ya dapet gitu loh. Paham nggak? Iya. Terus tanpa harus pakai gadun, say. Halal kan? Anjing. Bersyukur nggak lo jadi laki gue? Sebulan 50 juta. Sebulan 50 juta. Gue bayar listrik, air 100. Belum lagi kalau misalnya gue ngajak asisten gue ke Bening. Asisten gue harus wajib treatment. Even itu dia laser, even dia itu facial, dia harus treatment. Ikut juga ya Ikut harusnya. juga. Anjing. Rutin tuh tiap bulan? Rutin banget. Dulu seminggu sekali. Kalau sekarang masih agak renggang. Dulu harus seminggu sekali. Dulu seminggu sekali ngeluarin duit 10 sampai 15 juta iya, tuh. Seminggu sekali seminggu. 10 juta. Anjing. Lu makanya di TikTok itu ada orang-orang kayak skincare itu mahal, saya jangan ngomong aja, itu beneran. Orang-orang cewek-cewek cantik itu butuh gadun, apa misal butuh pemasukan apa segala macam itu butuh karena buat kecantikan diri masing-masing. Lu pernah dengar nggak suatu pramugari dibayarin dari maskapainya untuk kecantikannya dia? Pernah dengar nggak?
Oh iya ya pernah kan? gua. Nah itu makanya pramugari itu cantik itu karena mereka tuh punya pemasukan yang untuk perawatan diri. Hmm. Itu ada pemasukan sendiri. Anjing. Pernah nggak laki lu kayak bilang, udahan siang, Apanya? udahan dulu yuk perawatannya yuk. Laki gue nggak pernah ngeluarin duit untuk perawatan. Oh, oh dari endorse tadi ya, dari Mm-mm. biaya tadi itu ya. Biaya deh. Anjing, antang banget laki lu nih. Iya, anteng banget. Bener-bener anteng banget. Gue kalau misalnya Iya. gue juga nggak kepikiran sih kalau untuk kayak Hmm. kalau gue nggak jadi BA gue tuh nggak minta sama laki gue 40 juta juga. Setidaknya Iya. kayak mungkin iya per perawatan itu bisa habis 5 juta. Iya. Lu tau nggak? Diminimalisir ya. Iya. Lu tau nggak sih kayak Picosur? Hmm. Picosur itu aja 7 juta sekali laser. Anjing, gede Iya. banget sih ya Allah. Dulu tuh gue beli laser-laseran bulan puasa gambar laba-laba di tembok. Itu masih 10 Gue juga punya, ribuan. gue juga Ini punya. sekarang laser sampai 7 juta ditembak dong ke pipi. Beneran itu. Ya gue dulu nggak percaya untuk kayak perawatan gitu tuh Iya, bakal iya, bisa iya. berubah itu. Tapi ternyata eh quote yang ada tuh kayak perawatanlah sesering mungkin, perawatanlah jangan sampai kamu lepas perawatan Iya. biar orang mengira kamu operasi plastik. Itu gue Ah, dapetin. iya. Orang tuh nyangkain gue operasi plastik, cuy. Ah, Sampai oke. kayak siapa tuh kemarin tuh yang ngomong operasi Andita, oh yang ngomong sama temen aku yang FIV itu, yang satu ini. Itu Andita operasian ya? Gak gila loh, operasi di mana gua gitu. Gila nggak? Ya, Dia sampai makanya nggak percaya nggak gitu ya. percaya. Ya lu kalau misalnya liat gue juga dulu juga nggak akan percaya. Itu ada kok yang pas lagi gue apa namanya? Gue dulu berada di tahap itu. Udah lihat Iya, belum lo? iya. Yang gue gendut zaman dulu. Iya, gue ngeliat foto itu. Makanya gue bilang biasanya kalau Hmm. orang selebgram Iya. ataupun orang yang sudah verifikasi, dia harus penampilannya bagus terus dong. Iya. Nah, gue ngeliat lu tetap membiarkan foto lama lu di Oh situ iya, gitu. jelas dong. Ini gue pikirnya kayak, wah beda nih. Kan Iya. ada beberapa Iya. selebgram yang akhirnya dia menuhankan Hapus. diri kan. Iya, iya, iya. Benar. Dia Kayak gue nggak pernah jelek gitu kan ya. iya, gue gak pernah jelek. Paham. Dan Tapi lu tetap benar-benar gue, anjing Anita dulu gini. karena prosesnya juga gini loh, nggak bisa juga nyalahin pada kondisi pada saat lagi hamil, sedang melahirkan apa sudah selesai melahirkan dan merawat anak. Karena jujur memang gue punya di posisi itu gitu. Orang-orang tuh banyak banget yang lagi mau lagi hamil, lagi mau promil, itu tuh kayak Kandi tuh cantik banget, pengen kayak Kandi tuh lo kayak gini lo, pengen diet lo segala macam. Terus gue bilang gini, pada dasar tuh kan ada masanya, cuman suami itu harus sabar. Ketika lihat istri lo buluk, lo sabar karena dia udah ngerawat anak lo. Bener. Karena dia tuh lagi ngehamilin lagi ngisi anak lo gitu loh. Dan itu yang buat jelek kan lo. Kalau dipaksain dia perawatan, anak yang di dalam ini gimana? Perawatan apa mau makan anaknya, nutrisi anaknya? Coba. Susu, mending gue beli susu daripada gue berawatan. Bener nggak kalau kata orang-orang gitu? Cuman gue dikasih sama Allah tuh ya rezeki yang lumayan luar biasa gitu. Ketika gue punya anak, gue cuma pengen punya anak 2, gue udah bilang sama laki gue nggak mau punya anak lagi, gue mau selesai, gue mau perbaikin diri gue. Itu posisinya laki gue ya udah alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Jadi support ya laki lu dalam hal support, apapun ya. karena kan memang katanya kan cowok dong, gue nggak mau. Dan untungnya laki gue kayak iya udah sama aja kok, cewek-cewek semua juga sama, udah cukup kok gitu. Jadi ya udah, menurut gue kayak waktunya gue untuk membenah diri gue, waktunya untuk gue jadi gadis lagi. Kalau misal kata orang kayak gadis lagi segala macam ya, ya maksud gue kayak udah saatnya gue memang udah fokus ke diri gue dan suami gue gitu loh. Jadi gue bisa, dulu laki gue nggak bisa gue fokusin, gue nggak bisa mesra-mesraan sama laki gue, tidur juga gue balikin badan, terus gue kayak nganuin anak gue, itu ada masanya. Biasa gue tidur misalnya sama laki gue pelukan gitu, itu dulu nggak pernah. Pas lagi anak gue lahir dua-duanya misalnya kayak itu tuh nggak bisa gue. Karena lu harus meng-hire semua. Iya, karena pasti kan otomatis kan bakalan milih anak gue, dan laki itu terbengkalai. Nah, di mana itu adalah iman laki-laki tuh. Ketika iman laki-laki nggak kuat, di situ dia selingkuh. Iya. Tapi untung laki lu, jangan-jangan lulusan pondok juga. Imannya udah terlatih. Oh, Al-Kausar. Jadi di atasnya tabat siada itu. Ya itu maksud gue kayak makanya laki-laki itu nanti lo juga kalau punya istri, ketika istri lo lagi ele-elenya lagi, nggak kan ada yang cantik kalau lagi hamil, lagi gendut tuh nggak akan ada yang cantik. Cuma kan ada yang bener-bener jelek banget, lagi breakout parah, itu lo sabarin. Ketika anak-anak lo udah umur 2-3 tahun, itu bisa istri lo bisa ngerawat diri gitu. Jadi emang harus sabar-sabar ya, apalagi nih misalnya lu punya pasangan,
baru ketemuan Facebook. Yap. Atau ketemu di Ome TV. Anjing banget tuh. Terus dia lagi proses. Nah nggak apa-apa tuh, kayak belang-belang tuh. Nikmatin aja dulu. Nikmatin dulu Karena aja. semuanya itu akan Ada. satu warna. Warna putih ya kan. Yang dicari tuh warna putih sama wanita tuh. Benar. Kudu sabar lu, jangan sampai nyesel. Biarin lu ngelihat mungkin proses cewek lu gitu ya. Iya. Dari muka putih leher hitam ya oke lu jalanin dulu. Karena itu mungkin dalam proses perawatan. Bener. Gua dulu mah jangan tanya dikilin kumal. Iya. Gitu maksud gue. Gue dari lahir sampai sekarang karena gue mandi tayamum. Tayamum ya. Tayamum gue sama debu. Makanya tadi gue kesini seneng banget gak pakai helm. Ini gue mandi. boleh. Ya Allah, laki gue kayak gini ketawa nih. Gue tuh sampai makanya gue sekarang tuh ngerasa ini tuh saatnya gue bisa fokus ke laki gue. Terus anak-anak gue juga udah lumayan cukup besar, udah umur 2 tahun sama umur 5 tahun gitu kan. Jadi nggak terlalu yang kayak harus ayo sayang gitu kan. Jadi udah bisa untuk ngerawat diri, gue bisa kemana-mana dulu, bisa segala macam. Jadi ya udah waktunya. Kalau kalian mungkin ibu-ibu yang lain lagi ada proses sekarang lagi hamil dan segala macam, sabarin aja. Kalau memang kamu nggak mau punya anak ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan balik lagi semua tuh pasti pengen punya anak. Bener. Gitu. Pengen punya keturunan. Jadi banyak banget tuh yang komen kayak aku pengen kurus tapi aku lagi hamil gitu. Untuk bumil gimana bisa caranya lu lagi hamil minta kurus untuk gimana? Bumil, iya. Lu sit up coba. Untuk bumil busui bisa nggak untuk ini gitu? Menurut gua kayak walaupun even itu apa namanya tuh kayak minuman obat itu aman ataupun herbal itu aman, tapi kalau misalnya lo lagi hamil ataupun lagi menyusui, menurut gua nggak etis deh kalau lo untuk diet. Bener. Gitu loh. Kalau gue jujur kalau misal gue lagi hamil terus lagi anak gue menyusui, itu gue bakal fokus sama anak gue untuk nutrisinya masing-masing. Kita tuh nggak ada tahu kandungan yang ada di dalam minuman pil yang kita minum itu menghilangkan nutrisi yang ada. Anak itu dari kecil itu jujur nih, anak gue yang pertama itu nyusuin sama gue 2 tahun. Itu gue masih belum bisa parenting kan, karena gue kan masih kecil umur 23 tahun. Ya udah gue nyusuin tapi gue tanpa harus minum apapun. Menurut gue anak gue kurang nih untuk otaknya misal gitu, untuk apa pengingatnya kurang, daya pengingatnya untuk kurang. Terus anak gue yang kedua, gue perbaikin nih. Jadi gue perbaikin nutrisinya, gue perbaikin ini segala macemnya, nggak boleh pakai makan tuh dia harus pakai salmon. Gue juga ikut makan salmon kayak gitu-gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak walaupun gue gendut apa segala macam, ya alhamdulillah anak gue yang sekarang kayak pintarnya luar biasa gitu loh. Makanya kok si kandungan itu mengkonsumsi dengan apa sih yang ibu konsumsi gitu. Jadi jangan sampai tuh mikirin diri kita tapi nggak mikirin anak gitu loh. Mikirin dulu deh anak, deh nutrisinya anak dulu apa nih yang bagus untuk otak, yang bagus untuk tulang, yang bagus untuk kulitnya anak. Itu bagus banget gitu. Jangan sampai nyesel gitu maksud aku. Yang kalau anak yang kedua ini memang karena gue udah belajar dari anak pertama nih, kurang ini segala macam. Anak yang kedua gua osupin segala macam yang kira-kira masih bisa ini nih. Sekarang yang kedua ya tanpa gua suruh, kayak gua misalnya mama nyanyi kan dia kalau tidur kan pengen nyanyi gua popokin gitu. Terus dia mungkin lupa kalau berdoa. Terus kayak gitu. Kalau masuk tuh kayak otomatis. Kalau masuk tuh kayak assalamualaikum. Kalau nggak dijawab nggak akan berhenti. Assalamualaikum tetap. Gitu. Itu makanya gue sampai kayak heran banget gitu loh. Terus mentalnya dia memang beda dari adik kakaknya kan. Kalau kakaknya memang ikut mental bapaknya. Bapak itu nggak suka untuk yang ekstrim gitu loh. Agak-agak takut-takut gitu. Kalau gue ini kan ketinggian gue lantak gitu. Nah sama anak gue yang kedua tuh kayak kemarin main kuda, dia mah enjoy aja naik di atas kuda sendirian. Dan malah nangis di saat diturunin. Kalau anak gue yang pertama nangis di atas kuda, nggak mau ditinggal. Gitu, beda-beda. Makanya nggak bisa disalahin untuk urusan anak. Padahal ibunya sama. Cara parentingnya sama gitu kan. Cara buatnya juga sama. Iya. Tapi gokil banget sih, Dit. Iya. Dari sini tuh banyak banget ya. Akhirnya gue yang tadinya tidak mengenal lu hanya melalui sosial media gitu. Cuman gue aja akhirnya memberanikan diri untuk minta WhatsApp lu tuh. Oh iya. Udah gue minta WhatsApp aja deh. Dikasih nomor adminnya juga gak apa-apa, yang penting gue bisa kontakan gitu. Akhirnya dikasih juga sama lo. Dari kasus lu, yang akhirnya udahlah biar dia dulu deh. Iya. Gue kan pasti kayak bentar ya White gitu. Jadi gue tuh maksudnya kayak gue coba untuk ngerti lah. Iya, maksudnya karena sabar ya gitu. Gue banyak banget yang gue
iniin gitu. Kadang-kadang tuh kayak sebenarnya nggak enak sama orang-orang yang nggak Hmm. gue balesin chat-chatnya, Iya. cuman kadang-kadang kalau gue balesin tuh nanti jatuhnya tuh nggak kefokus. Tunggu Ah, gue nyaman dulu, tunggu gue nanti iya. baru gue balesin gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya gue bilang Imam Ciluk bang. Iya, tiba-tiba lu ya gua Ciluk, Mbak. Wah, udah kelar nih kayaknya Udah, nih. jadi udah Udah kelar tenang nih. nyaman gitu, gitu Iya. aja sih. Oke, thank you banget Cak, Andita. Hari ini lu udah masuk di ngenbrol gua. Banyak banget ini masukan juga buat teman-teman semua. iya, Sekali lagi teman-teman, sekalipun kalian suka dengan seseorang melalui sosial media, bahkan tidak suka pun, bahkan tidak suka pun, kalian nikmati saja apa yang ada di media dia. ya jangan berusaha untuk menyakiti atau Hmm, dengan cara komen yang tidak iya. bagus di diri dia, karena belum Hmm, tentu juga di diri kita juga baik. bagus. Karena seburuk-buruknya manusia itu Itulah adalah, sebaik-baiknya manusia. karena sebaik-baiknya manusia. Itulah seburuk-buruknya saya. Terima kasih Dita. Jangan lupa Siap. nanti gue bakal ada undangan lagi ngenbrol dengan siapa Ya, selanjutnya. Pantengin aja dulu di channel YouTube-nya boleh di Imam komen Macan. kali ya. Boleh di komen juga. Di komen siapa mau siapa Ah, dipanggil. kira-kira siapa? Gue ngebuka itu kok. Oke. Thank you Indit. Yep. Sehat selalu. Sehat selalu, sukses selalu untuk semuanya. Amin. Sampai jumpa.